Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berdirilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan sebagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Decapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Penginjil Markus yang telah kita dengarkan tadi menceritakan kepada kita Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan roh jahat itu. Sebelum orang itu mengalami sentuhan kasih Tuhan atau Yesus mengusir roh jahat itu, ia dikatakan menjadi seorang yang kuat. Seringkali orang sekampungnya membelenggu dia
tetapi belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang cukup kuat untuk menjinakkan dirinya, dikatakan tadi oleh penginjil Markus. Dengan demikian, roh jahat yang merasuki orang tersebut memiliki kekuatan yang besar, ya, melebihi kekuatan manusia. Dan akibat yang nampak itu adalah pada orang yang kerasukan itu, ya, di mana dia berteriak-teriak, memukuli dirinya. Singkatnya bahwa dia berada dalam situasi penderitaan. Dia berada di dalam sebuah situasi dikuasai oleh roh kegelapan, roh jahat. Dia tidak mampu melawan, kemanusiaannya pun direnggut oleh mereka. Sehingga orang itu pun nampak tidak waras, tidak lagi menampilkan dirinya sebagai manusia. Dalam situasi seperti ini dikatakan tadi, ketika dia melihat Yesus, ya, semacam rasa kemanusiaan atau dia yang merasa bahwa ada kekuatan Allah menyertai dia, atau juga bisa dikatakan atau dijelaskan tadi, roh-roh jahat itu merasa terancam, sehingga kemudian mereka ketika melihat Yesus langsung pergi kepada Yesus dan menyembahnya. Nah, andai kan mereka takut, ya, karena apa dikatakan tadi sebelumnya juga pernah diusir. Yesus pernah mengusir mereka dari orang kerasukan. Nah, di sini mereka menyembah sekaligus mengatakan bahwa, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Nanti kan ketika dia menyembah, lalu kemudian menyampaikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, di sini adalah sebuah pencitraan supaya orang kemudian menyanjung Yesus, memuji Yesus, yang pada akhirnya akan menjatuhkan Yesus pada penggodaan atau godaan, untuk godaan setan itu, ya. Tapi Yesus tahu apa yang dikatakannya, sehingga dalam pengalaman sebelum Yesus mengatakan diam, ya, keluarlah dari orang itu. Nah, sama tindakan yang dilakukannya ini sama juga tindakannya sebelumnya. Yesus tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan, sehingga Yesus pun mengusir mereka. Tapi yang menarik bahwa setan-setan itu meminta untuk merasuki atau masuk ke dalam babi-babi, dan nama setan itu adalah legion. Jadi dikatakan tadi karena jumlah mereka itu banyak. Nah, ketika dia menyebutkan namanya, artinya bahwa ciri-ciri keberadaan dari roh jahat itu, ya, diketahui. Yang seharusnya itu mereka itu menyembunyikan diri. Ketika namanya diketahui, artinya kan ada kekuatannya yang kelemahannya bisa ditemukan di sana, sehingga mudah untuk melakukan pengusiran. Yesus pun di sini, ya, memenuhi permintaan mereka untuk pergi ke babi-babi itu. Dan yang menarik bahwa berita ini tentu sampai ke telinga banyak orang, sehingga ada banyak orang yang datang ke situ. Lalu kemudian mereka merasa heran, ya, karena orang yang tadi mereka anggap sangat kuat itu susah untuk dibelenggu, susah untuk diikat dan sebagainya, sudah duduk dalam keadaan normal. Dan Yesus pun kemudian tidak diterima di situ, ya, karena mereka merasa bahwa kehadiran Yesus itu mungkin mengancam bagi mereka, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat mereka menolak kehadiran Yesus, sehingga mereka pun menyuruh Yesus untuk pergi. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan tersebut tadi, ya, setidaknya kita merenungkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Sabda itu ketika berbicara mempunyai suatu kekuatan, mempunyai suatu wibawah dalam kemuliaan, sehingga setan-setan itu tunduk kepadanya dan mengikuti apa yang dikatakan. Dan di situ pun salah satu bukti setidaknya bahwa Yesus itu adalah Allah. Pernah Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak percaya kepadaku, percayalah pada tindakan-tindakan yang saya perbuat. Di situ tindakan itu menunjukkan kealahan Yesus, ya, di hadapan manusia.
Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, pengusiran roh jahat ini benar-benar sebuah tindakan yang dilakukan oleh Allah. Dan kalau kita mempunyai karisma ini, itu sekiranya bagus, perlu dikembangkan dan tidak berbuat atas dasar kehendak kita, tetapi atas dasar kehendak Allah sendiri yang mungkin memakai kita untuk menjadikan diri kita sebagai bisa membantu sesama yang mengalami kerasukan itu, sehingga hal itu pun menjadi sebuah indikasi bahwa Allah tetap berkarya dalam kehidupan kita. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.